Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NPM 192191198 dari Penjas 2F. Di sini saya akan memaparkan analisis kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu pengertian kurikulum, yang dimana kurikulum ini merupakan sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman untuk para pengajar demi terciptanya tujuan akhir dari pembelajaran. Adapun juga pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun juga kurikulum, pengertian kurikulum menurut para ahli, yang dimana menurut Profesor Dr. Nasution MA dalam bukunya yang bertajuk itu Kurikulum dan Pengajaran, yang menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Yang kedua itu ada pengertian pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Jadi pembelajaran ini mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, pendidik mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai suatu objektif yang ditentukan berdasarkan aspek kognitif, aspek afektif, serta aspek psikomotor bagi seorang peserta didik. Namun proses pembelajaran ini memberi kesan bukan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, melainkan yaitu pekerjaan bukan hanya untuk pengajar saja. Jadi pembelajaran menyiratkan adanya proses belajar mengajar, adanya interaksi pendidik dengan peserta didik. Yang ketiga itu ada kaitan kurikulum dengan pembelajaran. Jadi pembelajaran jika tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan oleh kurikulum. Tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut juga tidak akan berguna atau bisa juga sia-sia. Nah, walaupun antara pembelajaran dan pengajaran dalam konteks hal ini memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki kesamaan tolak ukur dalam mengajarkan peserta didik di lingkungan pendidikan. Pengajaran lebih terpusat pada guru sebagai pengajar, sedangkan pembelajaran menekankan pada penciptaan proses belajar antara pengajar dengan peserta didik agar terjadi aktivitas belajar dalam diri peserta didik tersebut. Yang keempat itu ada perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Jadi kurikulum ini merupakan seperangkat peraturan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan merupakan bagian dari pendidikan, sedangkan pembelajaran ini merupakan inti dari suatu kegiatan pendidikan, di mana pembelajaran ini dilakukan proses-proses pendidikan dari tenaga pendidik ke peserta didik. Jadi dapat pula kurikulum ini seperti fasilitas yang ada, dan pembelajaran itu sebagai seperangkat
orang atau yang ada dan melakukan proses di dalamnya itu. Dan kurikulum juga itu rencana pembelajaran atau materi yang akan diberikan oleh instansi kepada pengajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pembelajaran ini merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan guru dengan siswa di ruang lingkup sekolah atau pendidikan. Yang kelima itu ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Jadi pembelajaran bentuk aplikasi dari kurikulum. Nah, hubungan antara keduanya sangat erat. Keduanya memiliki keterkaitan yang padu. Tanpa kurikulum pembelajaran tidak akan dan tidak bisa efektif. Sementara tanpa pembelajaran kurikulum itu bisa berarti tidak mempunyai arti apa-apa. Jadi pada dasarnya antara kurikulum dan pembelajaran ini terdapat hubungan yang saling erat, tetapi masing-masing merupakan subsistem yang berbeda. Dan sifat kurikulum dan pembelajaran ini adalah interlocking dan interdependent. Mungkin pembahasan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.